Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 212 MIPA 6. Saya Sapian Mardiansyah Hidayatullah. Saya Deska Pratama. Saya Kania Punarahayu. Saya Tazkia Fauzia. Saya Putri Aulia Nur Rahma. Saya Sofian. Saya akan mempraktekkan bioteknologi tentang fermentasi roti. Terima kasih. Bahan dan alat. Masukkan 250 gram tepung terigu, lalu campurkan 50 gram gula dan pecahkan 2 butir telur. Masukkan susu bubuk dan campurkan dengan ragi yang telah kita larutkan dalam air. Lalu aduk adonan dan uleni sampai setengah kali sambil ditambahkan air sedikit demi sedikit. Setelah itu, tambahkan sedikit mentega, lalu uleni kembali sampai adonan menjadi kalis. Tahap fermentasi pertama yaitu tutupi adonan dengan plastik wrap. Setelah adonan tertutup rapat, tunggu sampai 30 menit. Setelah 30 menit, adonan akan mengembang dan satu lagi adalah percobaan dengan ragi yang banyak. Lalu bentuk bulat-bulat roti dan isi dengan meses coklat. Setelah itu, tutup kembali adonan dengan plastik wrap untuk proses fermentasi yang kedua. Setelah 20 menit, olesi adonan dengan margarin lalu masukkan ke dalam oven dengan suhu 180 derajat dalam waktu 20 menit. Setelah itu, roti pun matang dan siap dinikmati. Ini adalah contoh roti A dengan banyak ragi dan ini adalah contoh roti B yang memiliki sedikit ragi. Mungkin beberapa orang tidak menyadari bahwa roti yang sangat akrab kita temui dan konsumsi merupakan salah satu produk fermentasi. Umumnya, fermentasi pada roti dilakukan dengan menambahkan ragi. Ragi untuk roti dibuat dari Saccharomyces cerevisiae yang dapat mengubah gula menjadi gas karbon dioksida untuk pengembangan adonan roti. Gula yang diubah dapat berasal dari tepung maupun gula sengaja ditambahkan dalam adonan. Pada ragi terdapat enzim yaitu protease yang dapat memecah protein, lipase yang dapat memecah lemak, invertase yang memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, maltase yang memecah maltosa menjadi glukosa, serta enzimase yang memecah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Selanjutnya pembuatan roti diawali dengan proses pencampuran yang sebenarnya terdiri dari beberapa teknik. Salah satunya adalah stirring dough, yaitu teknik pencampuran paling sederhana yang dilakukan dengan mencampur semua bahan sekaligus hingga menjadi adonan, lalu dilakukan fermentasi sebagai tahapan selanjutnya. Adapun teknik lain yaitu sponge and dough yang dilakukan dengan cara mencampur sebagian besar tepung dan air, ragi, garam, serta zat pengemulasi, kemudian difermentasi terlebih dahulu lalu ditambahkan dengan bahan lain yang belum ikut tercampur. Walau terdapat berbagai teknik pencampuran yang dapat dilakukan, namun tahap pencampuran ini memiliki tujuan utama yaitu untuk membuat dan mengembangkan sifat daya rekat atau gluten. Tepung mengandung protein yang sebagian besarnya akan membentuk gluten apabila dibasahi, diaduk-aduk, ditarik, dan diremas-remas. Gluten inilah yang akan bertanggung jawab menahan gas CO2. Tahapan proses selanjutnya adalah fermentasi atau peragian. Ragi yang telah ikut tercampur di dalam adonan roti didiamkan selama 30 menit untuk memberi waktu terjadinya proses fermentasi. Selama fermentasi, enzim pada ragi akan bereaksi dengan pati dan gula untuk menghasilkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida yang terbentuk akan menyebabkan adonan roti menjadi mengembang sehingga adonan menjadi lebih ringan dan lebih besar. Suhu dan kelembaban kondisi saat fermentasi akan mempengaruhi adonan roti hasil fermentasi yang dihasilkan. Umumnya, suhu yang digunakan untuk memperoleh adonan roti yang mengembang seragam adalah pada suhu kurang lebih 26 derajat Celcius dan kelembaban 70-75%. Hasil dari proses fermentasi akan menyebabkan penurunan pH dari 5,3 menjadi 4,5.
Hal ini disebabkan karena selama fermentasi terjadi pembentukan asam seperti asam asetat dan asam laktat. Tahapan proses selanjutnya adalah pembentukan. Pada proses ini, adonan dibagi dan dibulatkan, didiamkan, dipulung, dan dimasukkan ke dalam loyang untuk fermentasi akhir sebelum dipanggang. Adonan dapat dibagi menggunakan pemotong adonan. Adonan yang telah dibagi dan dibulatkan kemudian didiamkan pada ruang dengan suhu hangat selama 20 menit. Proses pendiaman ini bertujuan untuk memberikan waktu fermentasi agar dihasilkan gas karbon dioksida sehingga adonan bertambah elastis dan dapat mengembang setelah banyak kehilangan gas karbon dioksida akibat pembagian atau pemotongan. Kemudian adonan dipulung yang antara lain terdiri dari pemipihan dan penggulung. Lalu adonan diletakkan dalam loyang yang telah dioles dengan margarin ataupun mentega agar adonan tidak lengket pada loyang. Selanjutnya, adonan didiamkan lagi agar terjadi proses fermentasi akhir pada suhu sekitar 38 derajat Celcius yang bertujuan agar adonan mencapai volume dan struktur remah yang optimum. Setelah itu, tahap terakhir dari proses pembuatan roti adalah pemanggangan. 'Cause there is something and there is nothing in between. In my eyes there is a time